tapi kalau bisa dilepas juga profesinya, sehingga jangan sampai menggunakan profesi yang sama untuk melakukan kejahatan lagi gitu. Jadi buat aku pribadi nanti fokus keluarga, berembuk lagi bagaimana kelanjutannya. Intinya yang makin segar, makin sehat, udah mau masuk 8 bulan. Kemarin ngitungnya 7 bulan, ternyata udah masuk 8 bulan. Makanya agak-agak bingung. Dan itu sebenarnya yang tempatnya ternyaman kan. Tapi balik lagi sih, untuk secara medis juga memang harus dicek apakah kondisinya mumpuni untuk lahiran normal, apakah bayinya sehat, terus tenaga medisnya juga terpercaya, terus juga bayinya juga sehat gitu. Tapi jangan sampai aku egois lahiran di rumah, malah bahaya buat aku dan babynya. Jadi aku nanti konsultasi dulu ke dokter anak aku, dokter kandungan juga, bagaimana baiknya. Aku nggak akan keras sih, akan ikut gimana kata suami gitu. Ada rencana lahiran di luar negeri mungkin nggak? Nggak ada, soalnya di sana nggak ada ojek online. Nggak ada tukang pijit di sini. Kalau di sini kan enak, tradisinya pijit 40 hari, ada yang namanya dibebet segala macam gitu. Itu yang buat aku tradisi yang memudahkan aku selama lahiran. 40 harinya jadi kayak ringan, nggak berat. Ditambah lagi anak-anak kan sekolah semua di Jakarta, jadi aku mikirnya kalau lahiran di luar takutnya anak-anak yang lain jadi kasihan. Gendernya udah tahu kak. Cewek lagi insya Allah. Udah dipersiapkan belum? Habib udah, tapi aku juga nggak dikasih tahu sama Habib. Tapi Habib udah bilang udah dipersiapin namanya, udah diistiqorohin. Insya Allah sesuai doa Habib. Mau anaknya seperti apa ya nggak apa-apa. Pak Putri, ini kan bisa dikatakan liburan bukan yang pertama kali ini ya. Setiap liburan ada memang target liburan kemana dan budget sendiri nggak sih Kak? Enggak sih, sebenarnya kalau Habib pasti backgroundnya pergi itu sekalian gitu. Habib entah sekalian dakwah atau memang ada urusan pekerjaan, ada bisnis juga gitu. Jadi kita momennya juga biar lebih irit kan kalau seandainya kerja atau ada undangan. Jadinya kita sekalian nih gitu, pinter-pinter aja sih. Tapi kalau aku sama Habib memang selalu bikin konsep karena kita anaknya banyak. Kan hari-hari tuh udah ribet sama anak-anak gitu. Hari-hari Habib udah sibuk dengan kegiatan dakwanya, kesana kesini. Makanya aku selalu mikirin kita hubungannya harus selalu harmonis terus, harus selalu refresh terus. Dan aku rasa juga Habib butuh aku sepenuhnya, aku juga butuh Habib sepenuhnya. Makanya kita minimal kayak 1 tahun, entah itu umroh bareng, berangkat berdua gitu. Pokoknya kita harus cari momen berdua untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, itu aja sih. Berarti memang sudah menjadi tradisi sendiri kan? Insya Allah kalau ada rezekinya, kesehatan, umur, ya mau dijadiin tradisi. Dimana kita bukannya egois, kok anak ditinggalin sih. Caranya buat kita kalau orang tuanya happy, insya Allah anak-anak juga happy. Dan juga ninggalin anak-anak sudah sama orang yang tepat, terpercaya insya Allah. Jadi kita juga ninggalinnya tenang gitu. Jadi memang sama Habib polanya gitu sih. Jadi aku tidak egois. Pada saat Habib di Jakarta, Habib milik umat gitu, boleh kemanapun, silakan sampai malam, dari pagi ke malam silakan dakwanya. Tapi aku juga minta porsi untuk aku. Sama sebaliknya Habib pun bilang kamu sebagai ibu, sebagai istri, hari-harinya juga bebas untuk menjalankan aktivitas. Tapi pada saat momen kita pergi berdua, ya udah kita punya waktu sama-sama. Berarti itu menjadi cara-cara tersendiri ya Teh? Besok. Menjadi cara-cara sendiri untuk menjaga harmoni rumah tangga bersama kekompakan keluarga mah? Iya, karena kan zaman sekarang kan rumah tangga itu menurut aku banyak setannya, apalagi aku yang miskin ilmu gitu, banyak godaan, banyak setannya, banyak rasa-rasanya kalau seandainya kita nggak selalu dijaga, nanti ada yang jenuh, ada yang bosan, atau ada yang belum diobrolin, atau belum ada yang diskasin, atau kurang bumbu-bumbu lah, aku bilang gitu. Jadi makanya kenapa jalan berdua selalu kita sempetin berdua anak-anak ditinggal, karena nanti insya Allah kan kalau udah lahir 2 tahun nggak bisa ditinggal karena volasi gitu. Jadi ya udah kita sebagai orang tua mensiasati biar rumah tangganya selalu sakinah mawaddah warahmah. Budget sendiri perihal budget ada memang menargetkan juga nggak sih? Sesuai rezekinya aja, kalau rezekinya lagi ada ya jalan, kalau nggak ada ya kita tahu diri aja, kayak ke tempat-tempat yang sesuai budget, jangan memaksakan keadaan. Kak Kartika untuk sendiri gimana? Kan ini anak kedua, apakah dikasih di
bekas kakaknya. Endorse mbak, masih endorse. Enggak, kalau persiapan alhamdulillah semua udah lengkap sebelum berangkat. Kemarin aku udah lengkapin semuanya dulu biar pulang kalau seandainya capek bisa istirahat gitu. Semuanya ada yang memang kayak masih bisa dipakai, masih bisa. Tapi kalau seandainya alhamdulillah semuanya ada yang baru, ada endorse, ada juga kita memang udah persiapin. Kan lahiran di rumah nih, apakah kamar udah persiapan untuk persalinan? Kan waktu itu lahirnya di kamarnya bayinya, terus di atas karpet, jadi simpel itu sih aku mah gitu. Yang penting ngeden aja kan, prosesnya kayak yang penting lancar, mudah, selamat gitu aja. Nah, Kartika, untuk rencana Udah siap semua. untuk rencana ke Manchester sendiri itu sudah lama apa gimana, Kak? Apa tuh lahiran sendiri? Iya, di Manchester, iya. Manchester itu Sudah lama, Kak. planning sudah lama atau baru-baru ini sih? Planning surprise sih dari Habib. Karena kemarin kan waktu ke Paris nonton klub bolanya Habib, PSG, terus Habib bilang sekarang gantian ya klub bolanya kamu. Jadi, Kapan? Ya udah happy, besok insyaallah berangkat. Kak kan katanya hamil anak kedua kakak lebih manja tapi Habib lebih cuek nih, mungkin seperti apa Kak? Enggak sih, Habib lebih sibuk, cuek sih enggak ya, lebih sibuk. Tapi Masya Allah Habib selalu meskipun jauh bikin aku tenang, kayak selalu Sherlock kemanapun pergi, selalu kasih laporan udah sampai belum sama siapa, ngajar di mana, acaranya gimana. Bahkan kalau beliau lagi dakwah, meskipun aku nggak ikut hadir, beliau selalu telepon, terus handphonenya taruh di kantong, jadi ceramahnya juga aku masih bisa dengar gitu. Jadi tetap ngejaga harmonisnya sih. Paling kalau akunya justru nggak manja sih, justru karena udah ada Kalisa juga, ada Sajid Syatir, jadi udah sibuk sama anak-anak, jadi lupa sih manjanya. Waktu Kak Kartika flu sempat Habib bisa ranjang nih Kak Kartika atau takut keluar atau seperti apa? Akunya sih, jadi jangan sampai circle-nya muter. Memang kita akhirnya mikir kayak ya udah kalau ada yang sakit kita sendiri dulu aja. Gitu sih. Apa? Tanah yang di sana. Oh. Gimana perkembangan? Iya, jadi kalau soal mafia tanah, pada saat aku bikin laporan, ternyata yang diduga oknum-oknum tersebut menunjukkan etikat baiknya. Tapi itu tadi sih, untuk pelaporan sendiri aku masih belum tahu dari pihak keluarga mau lanjut atau enggak. Karena yang kita pikirin di sini adalah untuk kepentingan kita udah aman. Karena akhirnya mereka menunjukkan etikat baik atau takut ya sebenarnya karena udah viral. Yang kita sedih itu adalah kenapa setelah teman-teman media bantuin semua, diviralkan, baru mereka ada etikat baik, sedangkan sebelumnya waktu 1 bulan yang aku berikan itu nggak digubris. Makanya itu yang buat aku juga pemikiran kelanjutannya ke depannya mau dilanjutin atau enggak sih laporannya, karena kita khawatir benar sih apa yang dipikirkan ya, satu oknum itu bisa menimbulkan ratusan korban gitu. Karena dari oknum, seandainya ada oknum notaris ini bisa ya banyak korbannya, itu yang aku pikirin juga. Apalagi kemarin ngeliat kasusnya Kanirina juga menarik banget gitu ya. Salah satu oknumnya hanya dihukum 4 tahun. Ya itu tadi sih, jangan sampai ya dihukum tapi kalau bisa dilepas juga profesinya, sehingga jangan sampai menggunakan profesi yang sama untuk melakukan kejahatan lagi gitu. Jadi buat aku pribadi nanti fokus keluarga, berembuk lagi bagaimana kelanjutannya. Intinya yang kita khawatir di sini akhirnya mengambil hikmahnya adalah kita berkaca kepada orang-orang awam yang nanti menjadi korban atau yang sudah menjadi korban atau next ya ada target korban. Jangan sampai banyak, karena ternyata capek banget untuk ngurusin yang namanya mafia tanah gitu. Strategi mereka itu udah sangat-sangat di luar dugaan kita. Makanya kayak kemarin itu bisa terjadinya akte kuasa jual tanpa bertemu dengan kita, memasukkan tanda tangan. Sudah terjadi dan pembuatan itu yang buat aku kayak wow, ternyata seberani itu loh para oknum-oknum ini, beraninya luar biasa. Etikat baik apa sih takut yang diberikan sama mereka? Jadi pada saat aku kemarin melaporkan itu dikarenakan aku tidak tahu di mana posisi sertifikat rumah atau sertifikat itu hilang. Tapi kita udah tahu sebenarnya ada di salah satu oknum notaris dan juga oknum mafia tanah itu. Nah pada saat kita tanya sebelum laporan tuh mereka nggak mau kasih lihat, mereka nggak mau kasih tahu, mereka nggak mau kembalikan, mereka lempar sana lempar sini gitu. Tapi pada saat setelah datang ke Polsek kemarin, pulang dari sana tengah malam
mereka memulangkan sertifikat rumah mama. Tapi sertifikatnya ada di balik nama nggak sih Kak? Mungkin apa belum? Belum dibalik nama, alhamdulillah syukurnya karena udah terburu kita blokir duluan. Tapi yang paling penting kan ya itu tadi sih, kalau buat kita, kalau kita nggak lapor khawatirnya kita egois, cuma mikirin diri kita aja, takutnya ada korban-korban yang lain. Karena ada salah satu oknum yang bikin kita jadi berpikir juga gitu, soalnya dia bilang jangan sampai keluar ya nama-nama kita karena nanti rekan bisnis kita kayak gimana gitu. Kalau seandainya dia bisnisnya bener harusnya nggak usah worry, nggak usah takut gitu. Tapi dengan adanya ketakutan mereka itu yang buat kita di jangan-jangan beneran oknum mafia tanah yang bermain dan biasa bermain, khawatirnya korbannya udah banyak. Makanya akan pertimbangan lagi dari pihak keluarga mau dilanjutkan dilaporkan biar stop, jangan sampai ada korban yang berikutnya atau gimana. Pas malam-malam mereka datang, takut sama Habib sendiri ada? Yang nemuin kakakku. Karena tengah malam mereka pulang itu di atas jam 12-an. Tapi akhirnya prosesnya gimana? Sekarang masih berhenti? Prosesnya itu sih kan pelapornya kakak saya, ya itu nanti akan saya tanyakan lagi dan pertimbangan beliau juga, yaitu tadi apakah mau tetap dilaporkan dengan tujuan biar tidak ada korban lagi atau mau bagaimana. Tapi sempat ini nggak sih berpikir takut Nirina aja yang prosesnya panjang banget, sementara kalau dilanjutin ini kasus bakal sepanjang itu Sedangkan dan kamu kan ngumpat SAM kemudian. udah ada gitu. Itu sih ya yang bikin pertimbangan, makanya kita bilang pertimbangan, tidak ambil keputusan secara detail gitu ya, karena aku udah tahu proses hukum aku aja yang udah jadi tersangka aja belum ditindak-tindak gitu ya, makanya itu juga yang menjadi pertimbangan juga, jangan sampai juga nanti menyita waktu aku pribadi gitu. Tapi kalau seandainya pihak kakak yang melaporkan kan mungkin kakak punya waktu yang lebih, kenapa enggak gitu. Tapi kalau buat aku ya tadi sih tahu sih proses hukumnya panjang banget, karena yang buat aku kayak udah hampir 3 tahun proses hukum aku aja, ini udah jadi tersangka aja nggak beres-beres, nggak sidang-sidang gitu, makanya agak bingung. Meredakan keluarga nggak sih supaya udah Kalau Habib mah pasti tim damai. Habib tuh selalu Masya Allah tim damai yang selalu ngebuat kita suruh sabar, ngebuat kita juga untuk memberikan kesempatan, siapa tahu Habib selalu prasangka baik, siapa tahu ini pelajaran berharga dan lain sebagainya. nanti ada kemungkinan mau dicabut laporan itu. Belum tahu. Apakah ada kasus sama dokter Ijat kan? Ya itu sih, kemarin saya sempat bertanya kepada penyidik kasus saya yang sudah saya laporkan hampir dari tahun 2020. Saya sempat tanya, katanya sekarang sudah dilimpahkan lagi kejaksaan gitu, tinggal di P21 kan. Makanya kita tinggal menunggu kejaksaan mengeluarkan surat P21 agar disidangkan. Ya karena itu tadi yang aku bilang kan, 2 tersangka dan yang satunya ada LPA, laporan pihak kepolisian yang melakukan atau pihak penyidik, sehingga kan ini sudah ada upaya-upaya penghilangan barang bukti gitu. Jadi buat aku kalau sampai tiba-tiba diberhentiin ya jadi pertanyaan lagi sih, karena kenapa dilempar sana sini, makin lengkap saksi ahli dan juga bukti yang ada harusnya di P21 kan. Itu kenapa dan Komnas juga ya, Mbak? Sama belum dijeblos penjara ya? Enggak sih, prosesnya yang justru karena alat bukti sudah lengkap, saksi ahli sudah sangat banyak dan sudah cukup semua, aku rasa gitu. Justru yang pertanyaannya kenapa, apa sih yang bikin mandek, kenapa sih? Jadi kita sebagai warga negara tuh jadi mempertanyakan lagi keadilan, tidak ada yang diistimewakan, jangan sampai ada yang diistimewakan dan dikhususkan. Itu aja sih, kita lagi menagih sebagai warga negara biar disamaratakan hak-haknya. Sudah menanyakan langsung ke pihak kepolisian? Pihak kepolisian bilang karena pihak kejaksaan minta tambahan bukti dan saksi ahli, tapi katanya sekarang sudah dikembalikan ke kejaksaan. Makanya saya lagi menunggu dari Bapak Kejati dan juga Kejari bagaimana kelanjutannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Kabar Fit. Iya. Greeting hotel saya Bang. Greeting dong. Udah itu tinggal aja dulu. Yang mau greeting. Ronaldo PBT itu. Kakak ada yang mau greeting. PBT. No, greeting. Cepetan. Iya. Belum lagi foto CTI. Oke. Tapi nanti di ujungnya kasih I love your CTI gitu ya, Kak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCTI. Sukses selalu menjadi TV yang menginspiratif dan juga menjadi tontonan masyarakat yang mencerdaskan masyarakat. I love you RCTI. Mungkin RCTI di pandangan Kak Karput nih gimana sih Kak? Buat aku RCTI TV yang konsisten dengan program-program yang juga positif, dengan program-program yang cukup menghibur juga, tetapi tetap bermanfaat untuk masyarakat, sehingga mudah-mudahan kedepannya jauh lebih inspiratif lagi biar bisa menjadi contoh-contoh untuk TV yang lain. Udah sama ini Kak, reading book RI 17 itu Kak, ada Oh, tuh kemarin. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Mudah-mudahan kita semua rakyat Indonesia merdeka yang sesungguhnya. Merdeka. Makasih ya Kak. Minggu dia nggak tanya. Saya Kartika Putri mengucapkan happy anniversary untuk Neng Anggra, Putri Tania dan juga Haji Aga. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan ini bukan yang ke-12 tapi akan ada ulang tahun yang berikutnya. Tetap berangkatnya ya dari rumah jam 11 malaman ke airport. Besok malam. Ya. Glory. Jangan Foto dulu sama Miguel. Janji sama Temira ya? Iya. Besok jam berapa? Janji sama Temira. Ntar aku buat janji taunya KTP-nya. Mira, puasa. Mira. Kalau kami ya. Assalamualaikum. Story.